Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Ramadanti dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih resensi itu. Oke, resensi itu artinya atau definisinya adalah ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, baik itu buku, film, atau karya-karya lainnya. Nah, tujuan dari resensi itu apa sih sebenarnya? Tujuan kita membuat resensi, tujuan seseorang membaca resensi itu biasanya adalah untuk mengetahui apakah karya tersebut, misalnya buku nih, apakah buku tersebut tuh layak untuk kita baca gitu, ataukah buku tersebut itu punya kualitas yang bagus atau sesuai sama selera kita gitu. Saya sendiri biasa membaca resensi sebelum nonton film atau baca buku, karena terutama buku biasanya, karena buku kan harganya lumayan cukup mahal daripada nonton film ya. Jadi saya kalau mau beli buku harus benar-benar cari resensinya yang banyak, terus minimal harus ada satu resensi dari seseorang yang uh, memberikan banyak penilaian negatif. Jadi kayak nggak melulu soal di buku, nggak melulu soal buku ini tuh bagus gitu. Jadi harus ada setidaknya satu aja orang yang bilang nggak suka sama buku ini gitu. Dari situ baru saya telaah lagi resensi yang tidak suka sama buku ini tuh kira-kira apa, kenapa. Terus kalau saya udah tahu alasannya, nanti saya pikirin lagi apakah saya rela nih menerima kekurangan dari buku ini gitu. Kalau kita mau bikin resensi itu unsur-unsurnya ada 6. Yang pertama itu judul resensi. Biasanya saya sih nemunya cuma kayak review, kayak di blog gitu, review judul buku, karya siapa gitu. Tapi ada juga yang lebih bikin menarik tuh, kayak misalnya, nah contohnya misalnya kayak buku ini. Buku ini di balik sosok gelap, judulnya kan di balik sosok gelap. Jadi kita nggak selalu harus menempatkan judul bukunya ini di judul resensi kita. Kita bisa aja bilang kayak sebuah buku yang menegangkan, atau buku yang mengisahkan sosok yang memandang kita dari jauh, bisa yang menarik gitu. Jadi bisa menarik perhatian orang-orang yang baca juga gitu. Bukan cuma orang-orang yang pengen tahu tentang ulasan buku itu, tapi juga mungkin orang-orang yang secara nggak sengaja nemu ulasan atau resensi kita, jadi tertarik, oh buku apa nih yang diresensi gitu kan. Selanjutnya ada identitas buku. Identitas buku itu biasanya termasuk judul, penulis, penerbit. Terus kalau misalnya dia adalah buku saduran, buku terjemahan, itu ditulis juga penerjemahnya siapa, editornya, edisi cetakan keberapa, terbit tahun apa, jumlah halaman biasanya, dan lain-lain. Di mana sih kalian bisa nemuin identitas buku tersebut gitu? Identitas buku tuh biasanya ada di sini. Jadi ini kayak halaman-halaman awal buku itu biasa tertera semua informasi atau identitas bukunya. Nah, gimana kalau misalnya film? Kalau film itu biasanya berbeda-beda, tapi pasti setiap film itu mencantumkan semua nama-nama orang yang bekerja di balik layarnya di akhir film, atau yang bisa dibilang kredit film, ya kredit akhirnya itu. Dimana nanti kalian bisa tahu siapa sutradaranya, pemainnya, yang mengatur pencahayaan, yang mengatur sinematografi, yang mengedit, yang mengatur efek CGI dan lain-lain. Mungkin kalau untuk sekarang kita lebih fokus ke resensi buku dulu. Selanjutnya untuk resensi itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya bisa kita ceritain nih siapa nih penulisnya, latar belakang penulisnya, lulusan mana, atau sekedar informasi sekilas aja tentang penulisnya. Nah, setelah itu kita bisa cantumin tujuan si penulis nulis buku ini. Mungkin kalau bukunya bukan buku fiksi, kayak misalnya buku non fiksi, itu biasanya di awal buku di ucapan terima kasih dan lain-lainnya, penulis itu mencantumkan kenapa sih mereka bikin buku ini, kenapa mereka nulis buku ini gitu. Tapi lain kasusnya kalau misalnya di buku-buku fiksi, karena di buku-buku fiksi ini jarang gitu dicantumkan sama penulis kenapa mereka menghasilkan karya kayak gini. Ada beberapa yang saya temui memang menuliskan dia mempersembahkan karya ini untuk siapa, dia terinspirasi dari siapa, makanya dia membuat buku ini untuk menginspirasi dan lain-lain. Cuma itu sangat jarang. Jadi biasanya kalau yang saya temui itu resensi buku fiksi,
pendahuluannya ini bisa kayak latar belakangnya aja, kayak misalnya kalau misalnya buku terkenal kayak Harry Potter gitu, kalian mau resensi buku seri Harry Potter yang emang semua orang setidaknya tuh udah tahu gitu, kita bisa ceritain dulu pengalaman si J.K. Rowling waktu nulis buku Harry Potter yang sempat ditolak berkali-kali sama penerbit-penerbit yang berbeda kan. Atau juga bisa kayak membuat kalimat misalnya, di masa-masa sekarang ini kisah-kisah fantasi banyak menarik masyarakat luas, dan selanjutnya. Jadi kita kasih intronya aja gitu, pembukaannya aja untuk membawa pembaca masuk ke resensi kita, atau kasih informasi dasar lah mengenai buku yang mau kita resensi gitu. Setelah pendahuluan ada namanya ringkasan buku atau ikhtisar. Ikhtisar ini biasanya ada yang nulis dari blurb sinopsis buku yang di belakang ini. Tapi yang sinopsis buku di belakang ini kan kurang lengkap ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya emang mau menuliskan resensi yang lebih lengkap lagi, setelah menulis sinopsis yang di belakang, kalian juga ceritain lagi ikhtisar atau garis besar dari novel ini gitu, yang kan kalian udah baca kan pasti. Kalian tulis lagi ikhtisarnya. Contohnya menulis ikhtisar buku, misalnya buku ini lagi buku ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Rima Hujan yang pendiam, terus ditakuti sama satu sekolah karena penampilannya menyeramkan. Padahal Rima ini seorang anak yang berbakat dan baik hati. Dia itu punya bakat melukis, namun memang dia suka sekali melukis lukisan-lukisan yang menyeramkan gitu. Jadi semuanya makin memperburuk reputasinya gitu. Nah, suatu ketika dia kan ikut klub lukis di sekolahnya. Waktu pergi ke dalam ruangan klubnya, dia tiba-tiba menemukan sosok patung lilin yang ternyata adalah temannya yang diawetkan menjadi lilin. Jadi ya novel ini emang misteri thriller gitu, jadi serem. Jadi kalian bisa ceritain aja sesuai bahasa kalian sendiri. Menurut kalian tuh lebih gampang ditangkap sama orang-orang tuh kayak gimana sih ceritanya. Selanjutnya ada inti atau isi resensi. Inti atau isi resensi itu biasanya sih paling basic, kalian tulis kekurangan atau kelebihan buku tersebut gitu. Misalnya kelebihannya karakter, perkembangan karakter dalam buku ini tuh begitu bagus sampai pada akhir buku, dan kalau kalian udah selesai membaca buku ini atau kalian baca ulang lagi, kalian benar-benar kaget gitu melihat seberapa jauh karakternya sudah tumbuh gitu. Kalau kekurangannya mungkin bisa kayak terlalu banyak karakter yang tidak penting, atau plot yang berantakan, konflik yang tidak kunjung selesai, dan lain-lain. Nah, di inti resensi kalian juga bisa masukin ulasan kalian. Jadi kayak seberefek apa kisah di buku ini tuh sama diri saya sendiri, nggak melulu tentang kekurangan atau kelebihannya gitu loh. Selanjutnya ada terakhir, itu ada penutup. Nah, kalau di penutup biasanya isinya saran, kritikan, dan saran. Jadi sebenarnya tadi kan udah ada ya ditulis kekurangan dari bukunya, kalian terus lagi lebih ke kritikan, yang paling pengen kritik ke penulisnya biar penulisnya jadi lebih baik lagi. Nah, dari kritikan itu kalian kasih sarannya gitu. Oke, dalam menulis resensi itu biasanya ada yang namanya kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini penting ya kalau untuk kita tahu gitu. Yang pertama itu pakai konjungsi penjelas. Konjungsi penjelas itu contohnya yakni, yaitu, dan lain-lain. Selanjutnya setelah konjungsi penjelas, kita juga pakai yang namanya konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini menunjukkan waktu, kayak sejak, saat, semenjak, dan lain-lain. Selanjutnya ada konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab itu kayak misalnya karena, sebab, akibat, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ada pernyataan saran. Pernyataan saran itu seperti hendaknya, sebaiknya, harusnya, alangkah baiknya, yang lain-lain. Itu waktu kalian nanti memberikan saran ya di bagian penutup. Terus yang kedua ada kata serapan. Kata serapan itu pasti terjadi ya. Kata serapan yang pikiran sama saya itu stres. Itu stres, kata serapan ya. Dari stres itu tulisannya STRESS kan, S-nya double. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai kata serapan, jangan tulis tulisan yang aslinya. Kalian harus pakai kata yang memang udah diserap ke cara pengucapan Indonesia. Jadi stres aja, S-nya cuma satu. Selanjutnya, langkah-langkah menulis resensi. Pertama-tama nih, kalau aku mau menulis resensi, ngapain sih?
Oke, yang pertama itu tentuin dulu buku apa yang mau resensi. Udah nih, bukunya udah ada yang mau aku resensi. Terus apa lagi kak? Haha. Yang kedua itu mencatat identitas buku. Seperti yang saya bilang tadi, identitas buku itu ada di halaman depan-depan sini nih. Catat aja dulu. Terus yang ketiga, pastinya yang ketiga adalah membaca buku. Bukunya jangan liatin doang, jangan dibaca belakangnya doang. Dari belakangnya ini tidak menceritakan apapun, kan tidak akan mendapat apapun dari belakang ini. Jadi kalian harus benar-benar baca bukunya secara teliti. Kalau saya biasanya mau bikin resensi itu baca bukunya dulu, benar-benar baca santai aja, kayak emang saya pengen baca buku ya. Terus setelahnya baca lagi, sekali lagi, tapi nggak benar-benar gitu. Jadi saya cari informasi penting sambil saya catat gitu, untuk mempertajam kayak detail-detail yang saya udah lupa gitu. Selanjutnya membuat ikhtisar buku. Kalau memang kalian baru banget selesai baca bukunya, pasti udah masih ada di kepala lah ya, nggak usah dibaca ulang lagi sampai berkali-kali gitu. Kalau misalnya emang baru baca tuh biasanya kalian bisa ibaratnya kayak kalian menceritakan lagi buku ini ke teman kalian aja. Dibikin ikhtisarnya kayak gitu. Membuat isi resensinya itu tadi ya, ada kalau kekurangan, kelebihan. Nah, langkah yang terakhir adalah kesimpulan. Di kesimpulan ini sama aja sih kayak penutup. Jadi di situ kalian kasih lagi saran dan kritik. Tapi jangan lupa kalian tulis nama kalian ya, di akhir resensi itu kalian tulis nama kalian. Oh ya, selain itu juga kalian boleh nih tulis apa yang kalian peroleh dari buku itu gitu, kayak amanatnya yang bisa kalian ambil dari kisah atau buku itu. Buku itu merubah kalian jadi seperti apa sih gitu. Jadi selamat membuat resensi. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.